Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Anggraini dari Prodi Pendidikan Matematika STKIP 11 April Sumedang. Saya membuat video kali ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah media pembelajaran yang dibimbing oleh Ibu Yuspita Yusuf, SPD MPD. Nah, video kali ini akan berkaitan dengan kenaikan dan penurunan. Setiap tahunnya, pertumbuhan penduduk di dunia semakin tak terkendali. Pertumbuhan ini menyebabkan kepadatan di daerah perumahan, terutama di daerah-daerah perkotaan. Bahkan, lalu lintas pun semakin padat. Lantas, apa sih hubungannya dengan bahasan kita kali ini ya? Bahasan kita kali ini atau pada video kali ini kita akan belajar mengenai pertumbuhan dalam matematika. Selain itu, kita juga akan belajar tentang peluruhan. Memangnya apa sih pertumbuhan dan peluruhan dalam matematika itu? Sekarang, apa yang terbayang oleh kalian saat mendengar atau membaca kata pertumbuhan? Tentunya dalam bayangan kalian akan ada peristiwa di mana ada suatu kondisi yang mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat berupa bertambahnya ukuran atau jumlahnya, misalnya bertambah banyak, bertambah besar, atau bertambah tinggi. Jadi, apa sih pertumbuhan itu? Jadi, pertumbuhan itu merupakan kenaikan atau pertambahan nilai suatu besaran terhadap besaran sebelumnya. Peristiwa yang termasuk dalam pertumbuhan adalah pertumbuhan penduduk dan perhitungan bunga majemuk. Pertumbuhan ini memiliki dua jenis, yaitu pertumbuhan eksponensial dan pertumbuhan linier. Kemudian perhatikan grafik pertumbuhan penduduk sampai tahun 2010 di layar. Nah, kalian bisa lihat bahwa setiap 10 tahunnya pertumbuhan penduduk Indonesia selalu bertambah setiap 10 tahunnya. Nah, dari sana kita bisa ambil kesimpulan bahwa jika kita mengetahui jumlah penduduk pada suatu tahun tertentu dengan laju pertumbuhan penduduk tetap, maka kita dapat memperkirakan jumlah penduduk tersebut pada waktu tertentu atau pada waktu ke N atau pada periode ke berapa. Jika pertumbuhan penduduk tersebut selalu bertambah seperti pada grafik, maka kita akan lebih sulit dalam memperkirakan banyaknya pertumbuhan penduduk pada tahun ke tahun. Nah, untuk menghitung pertumbuhan penduduk, kita dapat menggunakan rumus ini. PN di sini maksudnya nilai besaran setelah N periode, dan P0 nilai besaran di awal periode. N banyaknya periode pertumbuhan, B tingkat pertumbuhan. Kemudian untuk lebih jelasnya kita langsung aja ke contoh soal. Soalnya, banyaknya penduduk kota A setiap tahun meningkat 2% secara eksponensial dari tahun sebelumnya. Tahun 2013, penduduk di kota A sebanyak 150.000 orang. Nah, hitung banyak penduduk pada tahun 2014 dan 2023. Sebelum itu, kita analisis dulu soalnya. Diketahui nilai besaran atau nilai pertumbuhan penduduk pada tahun 2013 sebanyak 150.000 orang. Nah, 2013 ini merupakan P0 yang sama dengan 150.000 orang. Kemudian dengan tingkat pertumbuhan sebesar 2% setiap tahunnya. Nah, ditanyakannya banyaknya penduduk pada tahun 2014 dan 2023.
2023. Banyaknya penduduk pada tahun 2014, karena tahun 2014 tepat 1 tahun setelah 2013, maka hanya ada satu periode atau N sama dengan 1. Nah, untuk mencari banyaknya penduduk, kita dapat menggunakan rumus yang sudah tadi disampaikan. Setelah itu, kita dapat langsung substitusikan apa yang diketahui ke dalam rumus tersebut. Untuk pengoperasiannya, kalian dapat lihat langsung di layar. Kemudian hasil yang didapatkan yaitu banyaknya penduduk pada tahun 2014 yaitu 153.000 jiwa. Setelah itu tadi kan ditanyakan juga banyaknya penduduk pada tahun 2023. Nah, kita seperti biasa kita cari dulu N-nya. Untuk mengetahui N-nya, kita dapat menghitung berapa tahun lamanya 2023 menuju 2013. Yaitu 10 tahun kan? Nah, jadi banyaknya periodenya itu adalah 10 tahun atau N sama dengan 10. Nah, untuk prosesnya kalian dapat lihat di layar. N sama dengan 2023 dikurangi 2010 sama dengan 10. Setelah itu, kita dapat langsung substitusikan kembali ke dalam rumus pertumbuhan eksponensial. Nah, untuk prosesnya kalian dapat langsung lihat di layar. Setelah itu kita dapat hasilnya 183.000 jiwa. Maka dapat disimpulkan bahwa banyaknya penduduk pada tahun 2014 adalah 153.000 jiwa dan pada tahun 2023 sebanyak 183.000 jiwa. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu peluruhan. Apa sih peluruhan itu? Nah, peluruhan itu adalah penurunan atau pengurangan nilai suatu besaran terhadap nilai besaran sebelumnya. Berbeda dengan pertumbuhan, jika pertumbuhan terjadi penambahan, sedangkan peluruhan terjadi pengurangan. Nah, peristiwa yang termasuk dalam peluruhan diantaranya adalah peluruhan zat radioaktif dan penurunan harga barang. Kemudian masih banyak lagi yang mungkin kalian tidak sadari di kehidupan kita. Untuk mencari peluruhan, kita dapat menggunakan rumus ini. Rumusnya hampir sama dengan pertumbuhan, hanya bedanya pada pertumbuhan terdapat perkalian dan penambahan, sedangkan pada peluruhan terdapat perkalian dan pengurangan. Oke, untuk lebih jelasnya, seperti biasa kita langsung saja ke soal. Untuk soalnya, suatu bahan radioaktif yang semula berukuran 125 gram mengalami reaksi kimia sehingga menyusut 12% dari ukuran sebelumnya setiap 12 jam secara eksponensial. Tentukan ukuran bahan radioaktif tersebut setelah 3 hari. Dapat kita analisis, diketahui nilai besaran atau nilai peluruhan semula berukuran 125 gram atau P0 sama dengan 125 dengan tingkat penyusutan 2% setiap 12 jam. Atau B sama dengan 0,12%. Ingat, tingkat penyusutannya itu setiap 12 jam. Nah, ditanyakan ukuran bahan radioaktif setelah 3 hari. Sebelum mensubstitusikannya pada rumus, kita harus mencari N-nya terlebih dahulu atau banyaknya periode terlebih dahulu. Karena yang ditanyakannya setelah 3 hari, kita dapat langsung merubah 3 hari itu sama dengan berapa jam, karena tingkat penyusutannya itu terjadi pada satuan jam. 1 hari itu sama dengan 24 jam, maka 3 hari itu sama dengan 72 jam. Sehingga
banyaknya periode yaitu 72 jam dibagi 12 sama dengan 6 kali peluruhan. Maka kita dapat ketahui N sama dengan 6. Setelah itu kita dapat langsung substitusikan pada rumus peluruhan. Untuk prosesnya kalian bisa langsung lihat di layar. Nah, didapatkan ukuran P6 sama dengan 58,05 gram. Jadi dapat disimpulkan bahwa ukuran bahan radioaktif setelah 3 hari adalah 58,05 gram. Nah, bagaimana penjelasannya tadi? Apa masih ada yang ditanyakan? Kalau masih ada yang ditanyakan, kalian bisa tulis aja langsung di kolom komentar di bawah ini. Oke, untuk materi pertumbuhan dan peluruhan pada video kali ini kita cukupkan sampai di sini ya. Walaupun materi yang disampaikan atau ilmu yang disampaikan masih sedikit, tapi semoga bermanfaat bagi yang menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for attention. Yap, Neng. Yap. Ada mulainya. Hah? Minal aizin wal faizin.